آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. Baik, untuk selanjutnya silakan Mbak Helen. A'udzu billahi minasy syaiton. Mbak Devi, kok lamu lagi ngaji? Ya, rindulah sama beliau. Ahbib ma ahbabta fa innaka mufarrikuhu. Berbuatlah sesukamu, tapi ingatlah bahwa semua itu akan ada balasannya setiap perbuatan. Walladzi nafsi biyadihi la yadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu wa la hatta tahabu, yang artinya demi zat yang menggenggam jiwaku, kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman. Kalian tidak akan beriman ketika kalian tidak saling mencintai. Di sini ada sebuah hadis yang mana bismillahirrahmanirrahim, al-mar'a man ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Artinya apa? Ketika kita hidup di dunia maupun di akhirat kelak, maka kita akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Saya di sini juga ya, dengerin, saya ini di sini manusia biasa yang punya hati, dan rasa cinta ini datang dengan sendirinya dalam hati saya, dalam hati kecil saya, dengan perasaan cinta yang tulus. Dan rasa cinta ini datang dan timbul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu bukan pelakor, saya itu bukan perusak rumah tangga orang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini selamat datang di sahabat GIF, sahabat Gio, sahabat Ulo, sahabat UFO di pada berada saat ini. Sekarang kita lagi kegiatan ya, habis sholat isya kita deres Quran seperti biasanya. Inilah kegiatan di pondok, sengaja kita shoot ya. Nah, dengan semangatnya mereka menghafal Quran mereka. Dan ini ada Ustadz Muhyiddin, ada Ustadz Farhan, ada Ustadz Asep ya. Ini ya juga Mas Dani sama Mas Ryan, karena yang tadi yang lainnya udah turun karena udah mulai setoran, udah habis setoran. Soalnya kalau udah habis setoran mereka ini langsung suruh turun, suruh deres yang selanjutnya gitu ya. Ini tinggal berdua sama ini perempuan. Nah, ini ada Mbak Ulfa, ada Mbak Ita, ada Mbak Devi, ada Mbak Ayu, sama Mbak Helen ya. Ini Ustadz Muhyiddin ya. Ini Ustadz Farhan. Ini Ustadz Farhan ini memang sengaja udah diutus sama Gus Idris, Ustadz Asep dan Ustadz Muhyiddin untuk mengajar anak-anak santri di sini ya, untuk mengajar mengaji. Nah, itu lagi deres. Nah, itu sahabat udah mulai deres kan. Nah,
Ustadz Farhan gimana ini kabarnya ini Ustadz Farhan? Oh iya ya. Lagi ngaji Ustadz Farhan? Alhamdulillah ya, nih anak-anak semuanya nih malam-malam biar mengisi waktunya dengan kegiatan rutinnya ya, belajar hafalan Al-Quran ya. Dan alhamdulillah juga ini ada yang baru-baru juga ini. Alhamdulillah Ustadz ini. Muhyiddin ya? Iya ini jauh nih. Wah, semua ya. Ini namanya Mas Muhyiddin, ini juga ada Ustadz Asep ya? ini dari Sunda ini. Oh Sunda. Dari Subang ini ya. Dari Banten. Oh dari Banten. Ya, dari Banten. Gimana Ustadz hari ini mereka semua lancar hafalannya? Alhamdulillah. Oh, makanya tadi kan banyak yang turun ya udah karena udah selesai setornya ya. Ya, nanti kita lihat aja nanti ya. Oh iya. Ustadz Farhan ada yang mau sampaikan sebelum kita lanjut untuk lihat anak-anak Iya. itu. Memang Ustadz Farhan ini sudah diutus sama Gusnya ya, sama Ustadz Muhyiddin sama Ustadz Asep ya. Oh iya, karena saya di di TV kepercayaannya di sini buat mengawasi anak-anak juga, buat membimbing anak-anak ya. Jadi supaya mereka itu tetap eksis ya, tetap belajar Insya Allah ya. walaupun nggak ada Gusnya gitu. Dan alhamdulillah saya juga dibantu juga sama Ustadz ini. Asep ya? Iya, alhamdulillah. Oh itu maha penyayangnya, maha adil ya. Dibantu juga sama Ustadz Iya, Muhyiddin juga ya. jauh-jauh ini dari Jawa Barat ke sini. Oh, Alhamdulillah. Jawa Barat ya. Masya Allah, Oh, sama-sama Jawa Barat berarti ya. Ya, Sunda. sama Jawa Barat, Subang sama Purwakarta dekat. Iya. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Nih, Silakan Pak Oh, Devi udah mulai. untuk setoran. Oh, Mbak Devi. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 146. Ya, silakan dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul Liha. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu min rabbika fala takunanna. Allahu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu min rabbika fala takun. Allahu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum wa la tahshawhum Fala takhshawhum illa alladhina zalamu minhum. fala tahshawhum wahshawni
ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Sadaqallahul Azim. Silahkan untuk selanjutnya Ustadz Asep. Silahkan Ustadz Asep nih ya, Silakan. maskotnya. Sini, maju. Silakan Ustadz. Siap, Maulana. Silakan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه Ustadz Fala yusrif fil qatl. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسط وزنوا بالقسطاس المستقيم. ذلك خير أحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
selanjutnya silakan Mbak Helen. A'udzu billahi minasyaiton. Mbak Devi, kok ngelamun lagi ngaji? Ngelamun siapa? Ini lagi baca Al-Quran kok. Ngelamunin siapa? Nggak boleh, lagi ngaji itu nggak boleh ngelamun. Nggak tahu Ustaz. Kamu tuh kayak guyu-guyu sendiri, gimana itu kamu itu? Ngaji nggak serius? Kayaknya kita tahu Mbak Ita apa penyebabnya. Iya, karena kita kepo. Iya, karena kita gitu. Ayo, kenapa Mbak Devi? Ayo. Apa ya? Ayo. Ya biasa. Masalah seperti biasa itu. Apa yang seperti biasa itu? Tentang cinta. Bener kan? Gimana nih Ustaz? Iya, kalau ngaji itu ya, kalau Al-Quran itu nggak bisa diduakan ya. Kita harus fokus. Jadi hati itu jangan kemana-mana. Jadi kalau kita hatinya itu kemana, jadi sangat sulit untuk memahami Al-Quran itu. Intinya nggak mau diduakan kalau gitu, Devi. Harus fokus cuma Quran aja. Kamu pikirannya kemana-mana. Ya. Apa ingat keluarga di sana? Apa ingat siapa? Tapi kok guyu-guyu kamu itu, ketawa-tawa sendiri. Ya, maksudnya itu cinta ke Al-Quran nggak masalah. Ini cintanya apa dulu? Ya. Rindu lah sama beliau. Beliau siapa? Guru kita. Astagfirullahaladzim. Aduh. Penasaran asli, kenapa tahu Devi? Tadi saya liatin senyum-senyum sendiri. Di saat lagi fokus ngaji semua ya Ustaz? Iya. Waduh. Ternyata memendam perasaan ya, perasaan cinta ya. Sangat memendam banget. Oh mungkin lama nggak jumpa, rindu, pengen ketemu mungkin ya. Cuma rindu ya, pengen kangen gitu. Hanya sekedar rindu sama kangen, tapi benar-benar pengen berjumpa langsung dan pengen Gimana maksudnya? tidak bisa dikatakan dan tidak bisa diucapkan. Pokoknya ini masalah tentang hati Devi, Pak Ustadz. Karena Devi memendam perasaan. Astagfirullahaladzim. Gimana menurut Ustaz Farhan ini? Waduh, ini- dia kelewatan nih. Saya kena ini, Devi ini dulu pemalu ya. Pemalu. Oh sekarang bisa terus terang begitu. Ini gimana ini Mas? Ini Maaf, menurut Ustaz Asep gimana nih, dia kok di saat ngaji malah cintanya bukan ke Al-Quran, malah cintanya aduh gara-gara apalagi cintanya kepada beliau, guru kita lagi. Aduh, Gimana Mas Yep? masa seorang guru santri, aduh, Aduh, parah ya. Mungkin nggak nggak boleh. boleh ya. Ya nggak apa-apa Pak Ustadz. Kan ya namanya cinta, ya mau gimana lagi. Mbak, memang nggak apa-apa sih setiap wanita itu berambisi untuk mempunyai suami yang soleh. Tapi ya kita juga harus memilih gitu. Ya nggak? Iya, kita harus memilih. Makanya aku di sini memilih yang sempurna seperti beliau itu menjadi calon imam untukku. Aku gimana ya? Aku punya hadis ini, Mbak. Wa mal masyita fa innaka mujziyun bi. Cintailah apa dan siapa saja, tapi sadarilah semua itu pasti juga nanti bakal pisah. Dan ada lagi nih, man ahbabta, bentar, aku inget-inget lagi. Lupa Mbak Ita ya. Ahbib ma ahbabta fa innaka mufarrikuhu. Berbuatlah sesukamu, tapi ingatlah
bahwa semua itu akan ada balasannya setiap perbuatan. Itu maksudnya gimana itu? Hadis riwayat atau Broni. Maksudnya itu ya kita memang disuruh Allah untuk mencintai apa saja, siapa saja, tapi harus ingat ada balasannya dan ya ada batasannya gitulah. Dan memang setiap wanita kan memang berambisi ya punya suami yang solihah, yang gini, yang gitu. Tapi ya harus bisa memilih gitu. Contohnya apa ya? Jemuran aja kalau ditinggal bisa hilang, Mbak, apalagi perasaan. Ini ada satu hadis, wa min kulli shay'in khalaqna wa zawjaini la'allakum tadhakkarun. Artinya apa? Ya ini loh, mau ngomong saya. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengetahui kebesaran Allah. Coba dengerin jadi Al-Quran jelas. itu. Iya, itu Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia itu hidupnya berpasang-pasangan. Jadi sangat jelas sekali. Di sini juga hewan yang fitrahnya yang tidak mempunyai akal pikiran, fitrahnya itu mendorong dia untuk mencari pasangan. Apalagi di sini manusia yang mempunyai akal, pikiran dan hati, ya sewajarnya dia mempunyai perasaan, rasa cinta ataupun rasa kasih sayang. Karena apa? Manusia itu sudah sewajarnya emang dijelaskan tadi hidupnya berpasang-pasangan untuk saling melengkapi itu loh, Mbak. Tapi Mbak, pengen juga jangan sempit prinsip. Tahu gak sih? Seakan dunia itu selebar daun kelor. Kecil banget, masih banyak laki-laki di luar sana, Mbak. Mbak Ita, kalau misal banyak cuman gak ada yang bisa nggantiin yang dicintain ini Mbak Devi gimana? Karena cinta itu cuma satu kali. Di dunia ini kita harus saling mencintai. Ada hadisnya juga loh. Ayo, seperti ini hadisnya. Walladzi nafsi biyadihi la yadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu wa la hatta tahabu. Yang artinya demi zat yang menggenggam jiwaku, kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman. Kalian tidak akan beriman ketika kalian tidak saling mencintai. Jelasin itu gimana itu Mas? Hah? Jelasin itu gimana? Yang dimana kita di dunia ini harus saling mencintai saudaranya ya. Ya ada hadisnya juga sih. Kalau ini saya juga ingat-ingat lupa itu ya. Coba saya ingat-ingat dulu ya. La yu'minu ahadukum bita yuhibali'a jihi mayuhibu linafsi, kalau nggak salah seperti itu, yang artinya tidak beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri, seperti itu. Itu gimana itu cara menjabarnya biar Mbak Devi ini biar nggak kegusnya itu gimana? Ya kalau saya sih lebih membela ke Mbak Devi, soalnya kalau dalam hadis tadi tersebut kita tidak akan beriman karena ya itu tadi, kita tidak akan beriman kecuali kita saling mencintai di dunia ini gitu sih kalau nggak salah. Kalau dukung Mbak Devi ya Iya, kalau untuk demi kebaikan. Kalau dia cuma niatnya buat pacaran ya nggak baik gitu ya. nggak bisa. Ada ini sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata, barang siapa menipu dan merusak hubungan seorang dari tuannya, maka dia bukanlah bagian dari kami. Dan barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dari suaminya, maka dia bukanlah bagian dari kami. Nggak bisa kayak gitu. Ini kita pikir secara akal loh ya. Kalau misalnya Mbak Devi niatnya baik, kan sunahnya Rasul istrinya lebih dari satu. Ayo. Kalau buat kebaikan gimana? Dapat pahala. Ayo. Tapi kan ini niatnya merusak hubungan antara suami dan istri. Sekarang tanya Mbak Devi, niatnya apa? Apa untuk ibadah atau merusak hubungan orang? Saya niatnya itu beribadah. Karena apa? Saya ingin dibimbing sama Gusnya, pengen hafal Al-Quran 30 juz karena saya yakin bahwa Gus itu sudah menjadi panutan hidup saya. Gus itu cocok menjadi imam saya karena saya yakin beliau bisa menuntun saya ke jalan yang lebih baik lagi, terutama dalam hal agama. Saya di sini bukan pelakor,
Saya bukan di sini bukan perusak rumah tangga orang. Tapi apa? Saya di sini mempunyai perasaan cinta yang tulus dalam hati saya, dalam hati kecil saya. Ini semua karena apa? Karena sangkut pautnya Allah. Nah, apa itu Umi juga pernah bilang kan, Gus mau dicariin istri lagi. Jadi kalian juga jangan seuzon, mungkin aja Mbak Depi lah jodohnya gitu. Kan jodoh tidak ada juga yang tahu kan ya. Kalian mana tahu jodoh? Emang kamu yang menciptakan jodoh? Ya iya, makanya itu, Mbak. Jodoh itu di tangan Allah. Barangkali ya mungkin misalnya sekarang Gusnya enggak punya hati sama aku. Bisa jadi Allah kan maha membolak-balikan hati manusia gitu, Mbak. Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Ketika Allah misalnya ya sekarang Gusnya enggak cinta sama aku, tapi bisa jadi ketika Allah membalikan hatinya, bisa jadi besok Gusnya cinta sama aku. Mbak harus jaga perasaan Umi. Kita sesama wanita harus jaga. Loh kan Umi udah pernah ngizinin Gusnya buat poligami. Ya udah, Umi nggak mungkin tersakiti lah Mbak kalau udah diizinin kayak gitu. Wanita juga tersakiti kalau didua, kita gak mau diduakan. Loh kalau Uminya udah ngizinin gimana? Ayo. Itu kan dulu. Terus kan Gus kan pernah bilang kalau Gus tuh udah nggak mau lagi dijodoh-jodohin. Gini. Kan tadi Mbak Depi bilang hati manusia itu bisa dibolak-balikan sama Allah, Mbak. Jadi kalau Gusnya tiba-tiba mau gimana? Dan Umi juga nggak mungkin buat menjilat udah sendiri, Mbak. Umi pasti kalau udah bilang nggak apa-apa ya pasti nggak apa-apa, gitu. Sampean mau ngelak apa lagi? Ya gimana ya, kalau menurutku itu Mbak Depi itu agak ada di zona bahaya. Soalnya mencintai laki-laki yang belum beristri pun itu agak bahaya juga. Karena kalau wanita sudah mencintai seorang laki-laki itu pasti lupa lupa sama ibadah, sama orang tua. Jadi itu ya dijaga dulu lah hatinya sampai Al-Qur'annya hatam gitu, biar jadi cinta yang indah gitu, Mbak. Soalnya itu nggak mungkin deh kayaknya membimbing sampai rumah tangga sambil ibadah, katanya membimbing Al-Qur'an. Soalnya itu kalau wanita udah mencintai itu ya rata-rata sih 90 berapa gitu, 90% fokus kepada suaminya, 10%-nya rata-rata itu fokus. Ya intinya kalau nikah sebelum hatam itu rata-rata nggak jadi, karena wanita kalau udah mencintai laki-laki itu lupa gitu. Ibadah Tapi kan, lupa Mbak, ya. Dengerin aku niat di sini punya niat baik. Aku pengen diajarin sama Gusnya. Iya, aku misalnya nikah ini, misalnya jadi nikah gitu loh. Jika Allah berkehendak, Allah membalikan hatinya, kemudian aku nikah. Ya misalnya aku belum hafal Al-Quran, tapi kan nanti bisa. Misalnya aku setelah menikah itu ngapalin Al-Quran, diajarin langsung, kan enak, lebih enak itu ketika bisa menjadi istrinya. Cinta itu harus dengan akal, Mbak, dengan rasional, bukan irasional. Coba deh. Ada di surat Al-Ahlak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Janganlah patuh kamu kepadanya dan sujudlah dan dekatilah kamu pada Allah. Patuh padanya maksudnya kamu terlalu patuh pada manusia hingga kamu kecewa. Jadi terlalu dia patuh kepada cinta. Iya, terlalu gitu. Cinta butamu itu yang masuk akal gitu Kamu tuh loh. sampai bucin gitu loh, Mbak. Gimana ya? Pada cinta tetapi bisa membawa kita kepada Allah, bisa menuntun kita untuk jalan kebenaran. Kalau aku sih sebagai wanita sih kayaknya kalau wanita udah mencintai itu ya Udah cinta buta, Mbak. Ya tidak semuanya seperti itu, Mbak. Kan beda-beda. Setiap manusia itu punya prinsip berbeda-beda, punya keyakinan yang berbeda-beda. Di sini saya mempunyai niat yang baik. Yang penting saya di sini kan niatnya baik, terus punya keinginan baik, pengen sama-sama belajar. Ya intinya untuk bisa mencapai keridhaan Allah itu, Mbak. Itu. Dan saya di sini juga ya, dengerin, saya ini di sini manusia biasa yang punya hati
Dan rasa cinta ini datang dengan sendirinya dalam hati saya, dalam hati kecil saya, dengan perasaan cinta yang tulus. Dan rasa cinta ini datang dan timbul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu bukan pelakor, saya itu bukan perusak rumah tangga orang, Mbak. Aku nggak ngerti ya, bagaimana kamu itu bisa mencintai padahal belum nikah itu loh. Mbak, Itu ini tuh cinta yang salah. perasaan cinta ini timbul karena Allah. Karena Allah, sangkut pautnya sama Allah. Aku juga gak ngerti, Mbak. Ya mau gimana lagi, ini ada sangkut pautannya dengan Allah. Ya, Intinya itu kayak gini ya. Jodoh, maut dan rezeki itu hanya Allah yang tahu ya. Jadi mending udah deh. Kalian itu fokus belajar gitu ya. Apa nggak sungkan kalian, sama ustadz, ada ustadznya juga. Tuh, ustadznya dari tadi mau ngomong nggak bisa ngomong gara-gara kalian. Udahlah. Ya kan tujuan kita hanya kita juga kan di sini mengingatkan Mbak Devi agar tidak terjerumus ke dalam masalah besar gitu loh Mas Ryan. Mbak, di sini ada sebuah hadis yang mana bismillahirrahmanirrahim, almar'a man ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Artinya apa? Ketika kita hidup di dunia maupun di akhirat kelak, maka kita akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Apakah orang itu bisa menuntun kita dalam kebaikan? Apakah orang itu bisa menuntun keburukan? Maka tergantung diri kita seperti apa menjalankan hidup. Jika satu pasangan dengan satu pasangan itu bisa berbuat kebaikan bersama-sama, maka insya Allah kelak di dunia maupun di akhirat akan bersama-sama hidup. Jadi intinya kita hidup di dunia ini akan bersama orang-orang yang dicintainya, Mbak. Dan saya juga tidak tahu kenapa perasaan ini timbul dalam hati saya. Perasaan ini timbul dalam diri saya, dalam hati kecil saya, yang mungkin ini sudah ada sangkut pautannya dengan Allah. Nah, Allah tuh maha membolak-balikkan hati kan, seperti kata Mbak Devi itu. Lah, kalau Mbak Devi mencintai beliau, apakah salah? Kan cuman mencintai gitu. Sudah cukup. Kalian semua kan santriwati di sini. Jadi ya kalian itu semua harus ingat tujuan awal kalian di sini ini untuk apa gitu. Kalian di sini untuk menuntut ilmu. Jadi ya harus ingat dengan tujuan awal kalian di sini gitu. Betul nggak Pak Ustadz? Ya memang ya, karena ujiannya untuk menghafal Al-Quran itu memang sangat berat ya. Terkadang ujiannya itu orang tuanya sakit, saudaranya sakit, dipaksa untuk pulang ke rumah, dan itu kan bisa mengganggu hafalan. Dan ini juga kayak Devi ya, memang kalau perasaan cinta itu memang kalau Islam itu suatu fitrah ya, itu anugerah, tapi juga kan ini saat-saatnya lagi belajar ya. Jadi menurut saya ini suatu ujian buat Devi ya untuk hafalan. Dan sekarang kan ini yang lain nggak bisa lagi lanjut hafalan ya gara-gara Mbak Devi ini. Dan tadi saya juga pernah menyimak bacaan dari Mang Asep ini, ada satu ayat dalam Al-Quran itu Al-Isra ya tadi Mas Asep ya. Al-Isra ayat 32 ya. Itu juga menerangkan tentang cinta ya. Ayat berapa tuh? Ayat 32. Iya. Coba Ayat Mas Asep 32. ini bacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Itu ya.
Dan itu artinya, dan janganlah kamu mendekati zina ya. Karena zina itu merupakan perbuatan keji dan juga jalan menuju jalan yang sangat keburukan ya. Jadi ini kan awalnya dari cinta dulu ya. Iya. Dari cinta akhirnya menjurus ke perzinahannya untuk dalik ya. Makanya hati-hati dengan cinta ya Mbak Devi ya. Memang saya juga sudah merasakan gimana cinta gitu ya. Dan memang cinta itu kita harus bisa menempatkannya dan tahu posisi dan situasi ya. Sekarang Mbak Devi kan lagi saat-saat belajar ya. Entar bisa mengganggu akan hafalan dan cita-cita yang diinginkan Mbak Devi, pengen hafid Quran gitu. Ntar dia terganggu karena hatinya bercabang-cabang gitu, nggak fokus lagi sama Al-Quran kalau begitu ya. Betul itu Pak Ustadz. Mungkin untuk kali ini setoran hafal Al-Quran ini kita tutup aja ya. Udah tutup aja Ustaz. Mungkin di closing aja. Ya sudah ya, kita tutup aja untuk hafalan malam hari ini, dan besok malam kita mulai lagi ya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tadbiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tawliqu biha al-usul wa talina biha syuhub wa la alihi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.